bagi kami sekalian untuk menyembah dan memuji-Mu. Dan biarlah itu Tuhan kami kerjakan dengan segenap hati kami, dengan segenap apa yang kami miliki Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan dari kemuliaan, Nama-Mu yang diagungkan dari besar. Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam dibanggakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kebaikan, kemurahan dan keajaiban Engkau yang manusia. Terima kasih Tuhan, sudah kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan kami sekalian, sehingga firman-Mu itu terang bagi hidup kami, pegangan dalam jalan-jalan kami, sampai akhirnya hidup kami ini berkenan di hati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Ya, semuanya tidak bisa hadir, mungkin dengan batasan-batasan yang ada, dengan segala batasan yang ada tidak bisa hadir semua. Namun biarlah itu tetap tidak membuat kita ini kendor, namun kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap melayani dengan antusias dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau belajar bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini kita ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-18 dan 19. 2 Raja-Raja. Oke. Terima kasih ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang live streaming mungkin agak terputus ya, karena ada gangguan teknis ya, akan kami perbaiki pada kesempatan yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Namun jangan merasa takut, karena nanti akan diedit oleh tim ya, selanjutnya akan diupload melalui live streaming yang akan kita di YouTube gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dalam pukulannya yang ketiga kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai 3 kali saja. Engkau akan memukul Aram. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini menjelaskan kepada kita, semestinya hidup kita ini tidak setengah hati. Hidup kita ini selalu adalah dalam sepenuh hati. Kenapa saya katakan begitu? Slide sebelumnya, saya ingin melihat tayangan. Ya, ini kemarin saya coba buat gambar, walaupun gambarnya tidak sempurna. Ya, slide sebelumnya. Ya, itu ada gambar setengah hati. Coba hatinya kalau keruak kayak gitu, setengah hati seperti itu, rasanya bagaimana? Saudara, tentunya tidak enak, tentunya tidak nyaman. Kalau orang dioperasi, ya setengah hati itu ya hidupnya tidak maksimal.
Demikian juga kalau kita ini mengerjakan segala sesuatu hanya dengan setengah hati, hasilnya pun saya yakin dan percaya tidak akan pernah maksimal. Kita akan lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam kitab raja-raja ini. Ya. Dalam kitab raja-raja ini kita akan melihat bersama-sama. Ternyata setelah Salomo ini meninggal, Israel ini terpecah menjadi dua kerajaan. Satu bagian utara, satu bagian selatan. Di bagian utara disebut kerajaan Israel, ya, yang pusatnya itu di Samaria. Lalu yang satunya lagi Yehuda. Slide seterusnya, ya. Oke, stop. Yehuda ini kerajaan Yerusalem. Pada masa yang sama, kerajaan ini, kalau ini adalah berbicara mengenai Raja Yoas. Yoas itu anak dari raja, ayahnya namanya Yoahas. Ya. Semuanya dikatakan sana, ya, orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita lihat sebenarnya dia juga menyembah Tuhan. Karena apa? Tadi setengah hati. Nah, kalau di kerajaan utara pada masa yang sama, Yoas ini memimpin Yehuda di Israel. Yoas ini memimpin di Israel. Di sana ada namanya nabi yang luar biasa, namanya Nabi Elisa. Sedang di kerajaan Yehuda masa itu dipimpin namanya Raja Amasya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa itu baik kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda itu semua dalam kuasa bangsa Aram. Bangsa Aram itu bangsa yang kuat masa itu, sehingga baik bangsa Israel maupun bangsa Yehuda kala itu semuanya ada di dalam penjajahan bangsa Aram, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika Yoas ini naik menjadi raja atas Israel, ada suatu kejadian di mana seorang nabi yang luar biasa, Elisa ini, di penghujung hidupnya. Dia sudah mengalami sakit, bahkan akan mati. Saudara, ternyata orang yang jahat sekalipun, orang yang sangat meninggalkan Tuhan sekalipun, ketika ada satu tokoh di sana yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia, ternyata ketika seorang Elisa ini dipandang sebagai tokoh yang bisa memberikan bimbingan terhadap Yoas ini mau meninggal, seorang Yoas ini kebingungan. Maka Yoas ini datang kepada Elisa. Saudara, Raja Elisa ini tanya, bangsa Aram ini bangsa yang kuat ini mau menyerang lagi. Lalu Elisa mengatakan, ambillah panahmu, pukulkanlah itu di tanah. Lalu apa yang terjadi di sana? Yoas memang mengambil anak panah itu. Sebenarnya diinginkan oleh seorang Elisa ini memukulkan tidak hanya 3 kali pukulan di tanah, tetapi memukulkannya itu 5 sampai 6 kali. Saudara, kenapa seorang Yoas itu seperti itu? Karena Yoas merasa ini sebuah keadaan yang konyol. Mau menghadapi peperangan kok hanya ingin memukulkan anak panah ini di tanah. Ini sebuah keadaan yang aneh. Maka Yoas ini merasa, wah, ini setengah hati saja, asal-asalan memukulkan, agar merasa puas saja
seorang Elisa ini. ABS, asal Bapak senang. Saudara, di sini Tuhan itu kalau ingin bekerja dalam hidup kita, itu kadang bekerja dengan cara-cara yang aneh, yang tidak kita mengerti, yang kadang konyol, yang tidak kita bisa terima akal setan. Coba renungkan hidup kita, apakah sering terjadi semacam itu? Sehingga apa yang kita kerjakan, kadang-kala kita mengerjakannya setengah hati, sebagaimana Yoas tadi. Lalu apa yang terjadi di sana? Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat berikutnya. Yoas bersama bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Aram hanya menang 3 kali. Setengah hati ini bisa menimbulkan dampak yang buruk dalam kehidupan umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari coba renungkan hidup kita. Ketika Tuhan berbicara atas hidup kita, kadang bicaranya itu konyol, kadang bicaranya itu tidak masuk nalar, kadang bicaranya itu tidak masuk akal. Apakah kita tetap menjadi orang yang taat, yang mau mengerjakannya dengan sepenuh hati? Mari kita pelajari pagi ini. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu hanya dengan setengah hati, apa dampaknya? Yang pertama, saudara, yang pertama adalah hasil yang tidak maksimal dan bahkan dapat gagal. Orang yang mengerjakan pekerjaannya ini hanya dengan setengah hati, hasilnya pasti tidak maksimal, bahkan cenderung terjadi kegagalan. Saudara, tadi telah disampaikan bahwa Yoas ini mengerjakannya hanya setengah hati, tidak sepenuh hati. Ini konyol. Ngapain? Mau berperang kok hanya untuk memukulkan anak panah? Enggak masuk akal. Maka dia kerjakan setengah hati. Apa yang terjadi di sana? Peperangannya hanya 3 kali. Yang semestinya di dalam setiap peperangan terhadap bangsa Aram ini dia menang, tetapi dia hanya menang 3 kali. Selebihnya, saudara, bangsa Israel mengalami kekalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang hidup kita ini juga sama. Ketika Tuhan berbicara banyak dalam hidup kita, ayo kerjakan apapun yang kamu kerjakan ini dengan maksimal. Kadangkala kita ini setengah hati. Kita merasa tidak ada gunanya. Kita hanya mengerjakan ABS saja, asal Bapak senang. Slide berikutnya saya berikan ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu ini pernah saya saksikan. Saya pernah ketika naik mobil, ban saya itu lepas, saudara. Jadi antara mobil dengan ban saya, yang lari duluan ban saya, saudara. Gerinting duluan, itu ban sopo gitu, saudara. Paling bilang tadi, lu memilih-milih mbak, gitu, saudara. Ban saya yang belakang itu lepas. Ya, ingat mungkin Mas Rudi waktu itu yang memperbaiki sampai daerah berarti ya, apa? Ya berarti Tirem untuk sekitar itu. Saya dari Kudus. Ini benar bisa muncul diri. Setelah saya ingat dan saya ingat ternyata dimulainya ketika saya memperbaiki ban itu di salah satu tukang ban, ngencenginya ini hanya setengah, tidak kencang maksimal, saudara. Membahayakan enggak? Membahayakan. Saudara, yang terjadi dalam iman kita ketika kita ini setengah-setengah juga berbahaya. Lihat gambar itu. Lihat gambar itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara ini mengerjakan dengan setengah-setengah. Bisa seperti ban tadi. Nyala bisa melayang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin kita ini mengerjakan segala sesuatu itu hanya dengan setengah-setengah. Lebih dalam iman percaya kita pada Tuhan.
Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa saudara diselamatkan Tuhan? Angkat tangan saudara. Saudara kalau merasa Bapak Ibu Saudara diselamatkan Tuhan, jangan mondo-mondo, jangan suam-suam kuku, jangan tidak panas ya tidak anget tidak dingin ya tidak. Jadilah panas kalau memang panas, jadilah dingin kalau dingin. Kalau dingin pasti dilempar oleh Tuhan ke neraka. Yang setengah-setengah saja, yang setengah panas, setengah dingin, ini dilempar oleh Tuhan ke neraka. Tuhan memuntahkan itu. Kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-15. Maaf, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Wahyu pasal 3 ayat ke-15 dan ke-16. Bapak Ibu Saudara, saya yakin firman Tuhan ini tidak asing dalam pendengaran kita. Ya, semuanya pasti sudah sering mendengarkan, bahkan sering membacanya. Namun apakah benar kita ini sudah sepenuh hati atau hanya setengah-setengah? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Ya. Ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini disampaikan Tuhan kepada jemaat di mana? Laodikia. Orang-orang Laodikia ini percaya kepada Tuhannya itu setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Mungkin setengah-setengah saja dimuntahkan, apalagi yang percayanya ini hanya KTP, saudara. Percayanya hanya KTP. Orang percaya itu yang bagaimana? Orang percaya semestinya mencerminkan kepercayaan kita kepada Kristus. Hidup kita ini meneladani Kristus yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan tentunya penuh antusias mencari Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah kita seperti itu? Coba renungkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tantangannya banyak menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang bisa kita pelajari, kalau kita mengerjakannya hanya setengah-setengah, hasilnya tidak maksimal, bahkan bisa terjadi kegagalan. Yang kedua ada masalah baru yang timbul. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas mengerjakannya tidak setengah hati. Ya, apa yang terjadi? Tulisannya di situ adalah anak-anak Yoas akhirnya, ya, tolong diedit. Anak-anak Yoas akhirnya juga tidak taat kepada Tuhan. Kalau Yoas ini setengah hati, anaknya meninggalkan Tuhan, saudara. Coba bayangkan. Masalahnya apa? Masalahnya anaknya tidak taat pada orang tuanya. Coba bayangkan ketika kita ini hanya setengah-setengah mengerjakan pekerjaan kita untuk hormat kemuliaan Tuhan, dampaknya itu anak cucu kita. Ternyata begitu ngerinya ketika sesuatu kita mulai dengan setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi jangan pernah mengerjakan itu setengah-setengah. Beberapa hari terakhir, saudara, kadang di dalam hati kecil saya, ketika ada telepon berbunyi,
Saya tuh malah paranoid kalau ada telepon dari rumah sakit. Karena apa? Pak, ini pasien belum disuap. Gimana ini? Saudara, banyak yang harus kita kerjakan di sana. Kadang-kala kita ini setengah-setengah untuk menyuap, saudara. Banyak orang ini ijir, tahu ijir gak? Ijir itu basa Jawa, ya maaf yang nias. Bahasa Jawanya ijir itu mementingkan diri sendiri, egois, tidak mau memperhatikan orang lain. Kalau dihitung-hitung saudara, maka itu hari-hari terakhir kalau pulang itu paling gasik. Kemarin istri saya pulang gasik jam 2 itu, lah mas kok dengaran gasik itu? Ya sekali-sekali gasik itu saudara, sekali-sekali ada pagi. Ya rata-rata saudara saya pulang itu jam 4, jam 5 baru sampai rumah. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini saudara, dengan adanya wabah pandemi COVID ini begitu banyak saya harus memasukkan dalam data all record itu sendiri. Jadi data all record itu adalah sistem nasional yang harus kita kelola bersama-sama. Lalu yang kedua, kita juga harus mengambil suap itu sendiri. Wah, jadi pekerjaannya banyak itu. Apakah tunjangannya juga tambah? Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada. Tapi ini adalah panggilan. Apakah saya setengah-setengah mengerjakannya? No. Bahkan detail saya kerjakan. Ya, setiap label yang ada, ini saya maksimalkan. Ketika ada rekan saya, ada teman saya mau label saja tidak maksimal, selalu saya tegur. Ini dampaknya bahaya. Kalau label tidak terbaca, mereka nulisnya asal-asalan bisa berbahaya. Saudara, kalau kita mengerjakannya setengah-setengah, bayangkan tadi labelnya saja itu kan harus tulisanku saisone ala apa-apa. Saudara, bahaya. Maka saya minta print. Kalau print kan tulisannya jelas, labeli semuanya jelas. Kalau kita ngerjakannya setengah-setengah, habis ini Pak orang iso gitu. Nggak bisa. Harus dilabeli. Karena apa? Misalkan itu terjadi, orang yang baca di lab rujukan kita ini salah, bahaya nggak? Bahaya. Setengah-setengah bisa menimbulkan bahaya, masalah baru timbul. Ayo saudara, kita kerjakan ini, hidup ini jangan hanya setengah-setengah. Iman percaya kita, iman percaya ini seutuhnya. Ya. Saudara, kita lihat di sana. Slide berikutnya. 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kedua. Amazia, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hanya tidak segenap hati. Amazia tadi saya sampaikan dalam kerajaan yang sama, dalam masa yang sama. Kalau di Raja Yehuda, itu rajanya namanya Amazia. Kalau di Raja Israel namanya Yoas. Amazia dikatakan di sana melakukan yang benar, tapi dikatakan apa? Setengah hati, masih setengah hati. Tuhan tidak ingin seperti itu. Akhirnya dampaknya juga buruk terhadap Amazia. Namun kita lihat, sekarang kita belajar dari seorang yang namanya Yoas saja. Begitu Yoas ini menang 3 kali merasa bangga, bahkan dia mau menyerang ya saudaranya sendiri orang Yehuda ini. Apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan Israel Yoas ya kepada Amazia. Yehuda menyerahkan di sini orang Israel kalah perang dan dihancurkan oleh Yehuda di bawah pimpinan Raja Amazia. Saudara, konsekuensinya begitu ngeri. Masalah ketika kita tidak penuh hati mengerjakan pekerjaan kita, pasti akan timbul. Entah waktu saja akan menjadikan itu. Baik dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerjakannya hanya setengah hati, dampaknya begitu buruk dalam kehidupan kita. Kalau Yoas tadi
setengah hati, anak-anaknya bisa menjadi tidak taat dengan luar biasa, bahkan membangkang pada orang tuanya. Mari kita sedang belajar bersama-sama untuk hal ini. Tuhan menginginkan di dalam Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, di sini kita belajar. Ketika kita menjadi orang percaya, jangan hanya mengerjakan setiap pekerjaan dan pelayanan kita ini hanya setengah hati, dengan masih bergantung pada kenikmatan dunia yang penuh dengan glamor, yang memuaskan nafsu dan keinginan kita. Ayo kita kerjakan dengan kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti pimpinan dalam roh kita. Saudara, saya sering paling sering sekarang hari-hari terakhir ini, walaupun dia ini katanya off sekolah, tidak pernah berhenti saya itu ngomel. Tujuannya apa? Masa depannya adalah di dalam hidupnya sendiri. Masa depannya ada di tangannya sendiri. Maka ketika dia ini enak main game, wah enak senang saudara. Saya katakan enak oleh dia. Akhirnya dia berubah. Sekarang main gamenya sudah mulai berhenti. Puji Tuhan, sudah mulai buka-buka buku. Tidak gentar. Ya, ini uang orang enak saudara, di luar itu orang enak. Tetapi demi masa depannya enak dalam kehidupan dunia, wah enak saudara. Tapi coba renungkan diri kita. Apakah kita mau seperti itu? Renungkan diri kita. Yang ketiga, saudara, yang menjadi perhatian kita. Menyebabkan orang lain ini kecewa. Kalau setengah hati menyebabkan orang lain kecewa. Coba kalau Bapak Ibu Saudara mengerjakannya setengah hati, apapun yang saudara kerjakan setengah hati, sambil srogal-srogol gitu saudara, srogal-srogol itu, wah gerusa-gerusu, nggak enak hati gitu. Coba bayangkan, kita mesti nggak enak kan? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ya. Yoas tidak taat sepenuhnya atau setengah hati, menjadikan Elia apa? Gusar. Semestinya kamu pukul 5-6 kali. Kenapa hanya 3 kali? Karena Yoas setengah hati. Menyebabkan seorang abdi Allah, Elisa, yang dikatakan di sana memiliki kenabian yang 2 kali lebih hebat daripada Elia, ini gusar. Artinya apa? Dengan setengah hati itu menyebabkan orang lain ini kecewa. Coba bayangkan ketika anak kita ini sedang nyapunya ini tidak setengah hati, pokoknya basus, masih ada yang kotor. Orang tuanya merasanya gimana? Oh ini loh, hanya aku itu mana? Kamu itu loh, kalau nyapu sih bener. Saudara, ini yang terjadi. Setengah hati menyebabkan orang tuanya marah, menyebabkan atasannya marah, menyebabkan sahabatnya kecewa. Nah ini yang sering terjadi karena apa? Setengah hati. Pokoknya wae asal-asal nancep colokan yo nancep wae. Ternyata ditancep salah. Kenapa setengah hati? Tidak dengan hikmah. Saudara, coba renungkan hidup kita pagi ini. Renungkan tuh firman Tuhan pagi ini. Kalau kita mengerjakan yang setengah hati, di sana dikatakan asal Bapak senang, beliau pokoknya memuaskan aja. Padahal bisa membuat kecewa. Itu apa? Ngerjakannya asal-asalan. Sesuka hati yang mengerjakan saja itu, pokoknya aku sok ngene ya ngene. Satu gini ya kayak gini, terserah orang lain. Egois. Ini sudah yang terjadi.
pokoknya nyarati, pokoknya unjuk rai, unjuk muka saja. Kadang-kadang kita seperti itu. Sehingga apa? Bisa menyebabkan orang lain ini kecewa. Ya, kita belajar bersama-sama untuk mengerjakannya dengan senang hati. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan, saya yakin semua ayat ini juga sudah Bapak Ibu Saudara sering dengar, Bapak Ibu Saudara sering renungkan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti yang untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan dengan segenap hati. Mungkin otoritasmu atau orang tuamu itu galaknya itu melebihi anjing mana, saudara. Oh benar, saudara. Saya itu milih koi itu selama mana ini, kalau mana itu anaknya itu diambil wah berusaha melindungi. Tidak seperti biasanya, galaknya luar biasa. Bahkan dengan anaknya sendiri yang sudah besar, ketika anaknya ini diganggu, ngomong gitu, saudara. Mungkin orang tua kita atau otoritas di atas kita, ketika memerintah galaknya luar biasa, tapi tetap kerjakan itu dengan segenap hatimu. Jangan pandang otoritasmu, tapi pandanglah siapa? Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana tidak dengan setengah hati. Kita mau bersama-sama untuk tidak setengah hati melakukannya, tapi mengerjakan apapun juga dengan segenap hati. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Ketika setengah hati hasilnya tidak maksimal dan dapat menyebabkan